Baik, saya akan menjelaskan Tikum 31. Jadi di sini kita disuruh untuk mengubah contoh 26, terus memakai classifier untuk mencari mata. Baik, pertama kita akan mengimport beberapa model. Pertama ada CV2 dan Matplotlib. Di sini dipakai Matplotlib buat menampilin gambarnya nanti. Terus ini kita buat nama classifiernya, kita buat filenya eh, berkas classifier, kita buat filenya hardcase cat IXML. Terus berkas gambar kita buat nama filenya itu ABPNG yang udah di kita upload di Google Colab ini. Nah, terus sini ada baca gambar, kita pakai model yang udah kita import, CV2. Terus si berkas gambarnya kita baca dan kita masukkan ke dalam eh, variabel gambar. Terus kita konversi si gambar tadi dari BGR ke RGB. Pakai CV2, terus kita masuk variabel gambar RGB biar bisa dibaca nanti. Terus tampilkan gambar asli. Ini ada pakai PLT figure, fix size-nya 8,6. Ini namanya 8,6 inci itu parameternya. Terus I'm show menampilkan gambar RGB-nya itu, axis of itu buat zoom in, zoom out XY-nya, dan show buat nampilin ke layar. Terus sini kita ubah ke grayscale itu biar mengubah jadi warna abu-abu biar lebih cepat dan akurat. Terus ini buat cari mata, classifier matanya kita masukkan dulu. Nah, ini ada ya classifier sama dengan CV2 data hard cascades itu nunjukin folder bawaan OpenCV-nya yang berisi file-file. Terus di sini eh, ada plus nama file tadi hair cascade IXML buat nambahin nama file classifier mata. Terus bagian kedua tuh buat nyari matanya. Di sini pakai classifier atau pengklasifikasian buat deteksi si matanya dengan si gray tadi yang udah kita ubah. Nah, pertama itu di sini pakai scale factor 1,05 buat nentuin seberapa besar ukuran gambar yang diperkecil pada setiap tahap pencariannya. Terus ini ada min-max bors sama dengan 5. Buat nentuin jumlah tetangga minimum agar suatu objek eh, dianggap valid, dianggap mata. Terus ini ada min size dan max size-nya buat nentuin ditangkap berapa besar ukurannya. Ukuran kecilnya 8 piksel kali 8 piksel, terus eh, maksimalnya 80 kali 80. Terus kita print buat nampilin ke layar, kita pakai lab sini buat ngitung jumlah mata yang terdeteksi tadi dari fungsi mata tadi, cari mata. Terus yang ketiga ini terus kita salin gambar yang udah kita upload tadi, gambar aslinya, lalu kita masukkan ke dalam variabel hasil. Nah, terus tidak ada for XYWH in mata, jadi ngelakuin looping di variabel mata tadi terus-terus, lalu disimpan dalam variabel XYWH gitu. X buat posisi kiri, Y posisi atas, WH-nya lebar dan tinggi. Ini ada angkanya, itu angkanya tuh warna kotak dalam format PGR. 0 blue, green 255 sama red 0. Terus dua ini yang terakhir itu ketebalan garis kotaknya itu 2 piksel. Nah,
Habis itu tampilkan hasil hasil RGB. Mengubah gambar hasil BGR menjadi RGB agar tampilannya dengan warna yang benar di Matplotlib. Sini ada sama seperti tadi. PLT figur fix size-nya 8 kali 6 inci. Show hasil RGB-nya, nampilin gambar hasil deteksi, axis-nya di off, sembunyiin sumbu koordinat sama show buat nampilin ke layar. Terus di sini ditanya kenapa tidak semua mata terdeteksi. Nah, di sini karena beberapanya eh, tidak sesuai dengan kriteria yang udah kita masukin. Terus dari fotonya juga pencahayaannya kurang baik sehingga tidak terdeteksi. Ada selanjutnya ke praktikum 32. Ini buat cari tanda muka dan mata pada gambar yang ada. Nah, pertama sama juga import model ini. Terus setelah kita upload gambar ABA PNG ke dalam Colab, kita masukkan ke dalam variabel berkas gambar. Terus di read pakai CV2, masukin dalam variabel gambar. Terus di gambar tadi kita ubah ke dalam bentuk RGB dari eh, dan biar bisa dibaca Matplotlib. Terus ini buat nampilin gambar aslinya pakai PLTN show, axis, dan show sama seperti tadi. Terus ini kita ubah ke gray biar bisa dibaca lebih mudah. Ya pakai citra abu-abu gitu. Terus ini ada classifier muka dan mata. Di sini kita masukkan yang kita pakai itu hard case cat frontal face default XML sama yang untuk mata hard case cat XML. Pertama tuh buat deteksi muka. Ini ada fungsinya sama seperti tadi pakai scale vector 1,1, min neighbors-nya 5, min size-nya 30. Jadi 1,5 biar pencariannya lebih teliti, 5 itu untuk mengurangi deteksi palsu sama 30 kali 30 ukuran wajah minimumnya 30 kali 30 pixel. Terus selanjutnya ke ini ada jumlah mata sama dengan 0, variabel untuk hitung total mata yang terdeteksi. Terus ini ada gambar kotak muka dan cari mata di dalam muka. Melakukan perulangan untuk setiap wajah yang ditemukan. Ini ada X, Y, itu koordinat kiri atas wajah. W lebar, H tinggi. Selanjutnya ada CV rectangle. Itu buat gambar kotak hijau pada wajah. 0,255,0 itu warna 3 tadi, RGB tadi, jadi sama dengan warna hijau kalau digabungin tiganya. Dan dua terakhir itu adalah ketebalan garis per pixelnya. Ini ada Roy Gray, itu buat ngambil area wajah dari gambar garis scale yang udah kita ubah tadi. Nah, selanjutnya cari mata dalam muka. Jadi kita cuma deteksi mata yang dalam muka yang udah kita deteksi sebelumnya. Sini row gray itu area wajah yang tadi udah kita buat. Scale factor 1,25, pencarian lebih teliti. Min neighbors-nya 4, kurangi deteksi palsu. Sama min size-nya 8,8. 8,8 ukuran mata yang minimumnya. Jadi jumlah mata yang tadi kita buat list kosong. Untuk ini plus len mata. Untuk nambahin jumlah mata yang ditemukan, siap fungsi ini berjalan yang ada dalam wajah. Masukkan ke total matanya tadi. Terus ini kotak mata biru. Melakukan perulangan. Sini ada for melakukan perulangan yang ada pada mata tiap tiap kali terdeteksi. X, X, Y, posisi mata dalam area wajah. Yang sama EH, ukuran matanya. Jadi sini pertama ada CV rectangle. Itu menggambar
kotak biru pada mata yang terdeteksi. Sini pakai 255,0,0. Jadi warna biru, ini format BGR. Terus dua ukuran kotaknya. Terus ini buat tampilkan hasilnya. Hasil RGB untuk mengubah gambar hasil deteksi ke RGB agar dapat ditampilkan dengan benar karena menggunakan Matplotlib. Terus ini kita print jumlah muka pada gambar dan mata yang terdeteksi menggunakan lens untuk menghitung jumlah total yang terdeteksi tadi. Nah, terus ini ada sama seperti tadi, PLT figure, fix size 8,8 inci, M show hasil RGB-nya, axis off itu buat zoom in, zoom koordinatnya, sama PLT show buat nampilin ke layar. Ini dia, pakai warna biru. Nah, selanjutnya sini ubah gambar Indonesia PNG sehingga terdeteksi fitur-fitur seperti gambar hasil, seperti gambar yang dicontohkan oleh Bapak. Nah, terus di sini sama seperti tadi, import CV2 Matplotlib. Terus ini ada classifiernya. Ini buat membuat objek classifier untuk deteksi wajah. Sama eh ini buat deteksi mata. Terus glass ini juga bisa buat ngedeteksi mata yang pakai kacamata. Oke, pertama kita baca gambar. IMG CV2 Emirat ini Indonesia PNG. Jadi membaca file yang gambar PNG yang udah kita upload ke dalam Google Colab. Terus hasil pembacaan disimpan dalam variabel IMG. Nah, terus ini pakai if dan else. Nah, jadi memeriksa apakah if IMG is not, buat memeriksa apakah gambar IMG tadi berhasil dibaca. Jika gagal, nilai IMG akan menjadi non dan menampilkan pesan ini. Kalau tidak, jika gambar berhasil dibaca, akan lanjut ke program ini. Itu pertama tuh ada gray CV2 CFT color parameternya IMG untuk mengubah gambar menjadi grayscale seperti yang sebelumnya. Terus di sini, nah harga scan bekerja lebih cepat dan akurat. Kayak citra abu-abu tadi, grayscale. Nah, buat deteksi wajahnya kita sama seperti tadi, si gray-nya kita panggil, scale factor 1,1, min explore-nya 5, mid size-nya 50-50. Jadi wajah yang terdeteksi itu 50 kali 50 pixel minimalnya. Jadi setelah itu for itu perulangan untuk setiap wajah yang kita temui. Kotak wajah itu buat menggambar kotak hijau pada wajah. X sama Y titik awal. Ini buat titik akhir. Sini 0,255,0 itu format buat warna hijau sama dua ketebalan garisnya dalam pixel tadi. Terus ini ada Roy Gray sama Roy Color. Itu region of interest. Nah, kalau misalnya yang ini untuk ngambil area wajah pada gambar grayscale-nya sama yang color ini buat ngambil area wajah pada gambar yang berwarna. Nah, selanjutnya itu kotak jidat. Di sini kita nggak pakai classifier, kita pakai manual buat perhitungan biasa aja. Nah, FX integer Y dikali 0,8 itu 18% dari lebar wajah. Yang di bawahnya itu 5% dari tinggi wajah. Yang di bawahnya itu ini lebar kotak jidat 80% dari wajah. Sama height tinggi kotak jidat 20% dari wajah manual.
dihitung tidak pakai classifier. Terus si rectangle menggambar kotak hijaunya nanti pada rigidan seperti sama seperti tadi warna hijau. Nah, terus ini deteksi matanya. Sini kita menggunakan classifier untuk menjelaskan deteksi. Ini kita panggil row-nya tadi. Kita pakai sky factor 1,03, min explore-nya 2, min size-nya 10 kali 10 minimal kayak itu. Terus ini data mata. Jadi kita buat list mata buat ngitung jumlah mata yang terdeteksi. Ya, terus ini ada for atau pengulangan. Jadi untuk proses step data yang kita ulang-ulang ICE-nya tadi. Nah, sini if A kurang dari H dikali 0,6 yang menerima mata yang berada di eh, 60% bagian atas wajah. Biar nih dari objek lain yang terdeteksi sebagai mata kayak kancing seperti yang di cukup satu. Terus ini ambil maksimal dua mata terbesar. Ini kita lakukan pengulangan. Terus kita gambarin kotaknya kita pakai warna hijau yang kotak hijau sama juga kodenya seperti yang tadi. Selanjutnya kotak mulut manual sama seperti jidat. Ini ada buat posisi X, posisi Y, lebar, dan H atau height tinggi mulutnya. Ini persenannya dari besar wajah. Terus ini buat gambar kotaknya. Itu buat tampilin hasil. Di sini ada IMG ini buat ngubah format warna dari BGR ke RGB biar bisa ditampilkan oleh Mat Polip. Mat Polip. Terus ini ada buat tampilannya figur size-nya di 8 kali 8 inci, M-Show, PLT M-Show, buat nampilin gambar, terus exit off buat nutup sembunyiin koordinatnya sama show buat nampilin. Ini dia semuanya berwarna hijau, beberapa manual dan beberapa lain pakai classifier. Jadi, itu dulu sekian, terima kasih.